isinya semuanya sudah mengikuti dengan isi yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi presentasi, kalian masih ada beberapa kelompok yang benar-benar membaca. Malah jadi disuruh cepat, malah bacanya jadi cepat. Jadi bukan seperti itu ya. Bukan disuruh cepat, dibacanya juga cepat. Tapi nggak usah dibaca semua. Jadi poin-poin pentingnya saja yang perlu disampaikan. Jadi itu kalau presentasi seperti itu. Besok-besok kalau kalian ada tugas presentasi lagi, tolong disiapkan lebih matang bagaimana teknik presentasinya. Kemudian kalau misalnya semua kelompok mau berpartisipasi, diatur. Ini misalnya slide sekian sampai sekian, siapa, slide berapa sampai berapa, siapa. Jadi tidak saling tunjuk-tunjukkan gitu ya. Nah, kemudian dari Ibu cek dulu ini ya, apa tuh namanya, tugasnya ya. Tugasnya dikirim di Gmail ya. Kita kelasnya di sini atau di Zoom? Di Zoom. Oh, Gmail ya. Nah, cek dulu ya. Gmail. Mana ini? Yahoo atau Gmail? Gimana? Oh, di Yahoo. Saya pikir tadi kirimnya ke Gmail. Saya lihat sini aja. Itu oh, ini teman-teman. Mungkin ini tidak sempat kalau diuraikan satu-satu ya. Ini yang terbuka pertama ini kelompok 6. Jadi untuk kelompok 6 ini merencanakan halte bus. Nah, kalau kita lihat dari jenis ini enggak kelihatan ya share-nya. Jadi kalau kita lihat dari segi apa namanya? Segi proyeknya ini sudah bisa diterima, boleh kalian lanjutkan untuk kelompok 6 untuk membuat halte bus, karena halte bus itu termasuk yang sederhana modelnya. Nah, mulai sekarang boleh kalian buat bentuknya mau seperti apa, modelnya seperti apa, desainnya seperti apa. Itu untuk kelompok 6. Kemudian di ringkasan eksekutifnya ini masih terlalu panjang, jadi cukup satu halaman saja. Ini Ibu lihat ini lebih dari satu halaman. Dan di ringkasan eksekutif juga, di situ sudah menyebutkan bahwa proyek ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Ini ada nggak layak atau tidaknya di ringkasan eksekutif? Belum kelihatan ya? Nah, jadi di ringkasan eksekutif, kalau kita membaca ini, maka kita sudah bisa melihat isi secara keseluruhan dari apa yang ada di studi kelayakan ini, ya. Itu untuk kelompok 6. Dan kita lanjut untuk kelompok yang lain, kelompok berapa ini? Rumah kompos. Rumah kompos ini kelompok berapa? Kelompok 5. Nah, untuk rumah kompos boleh dilanjutkan dengan catatan modenya itu modenya cukup sederhana aja. Jadi jangan kalau rumah kompos itu ada sekat-sekatnya enggak? Atau ada kamarnya enggak? Ada. Tadi ini dimensinya berapa? Berapa? 9 kali 4,5. Oh ya, cukup kecil ya.
9 kali 4,5 per kompos. 9 kali 4,5. Oke. Untuk ringkasan eksekutifnya, ini sudah cukup singkat. Maaf ya, mati. Enggak, ini kayaknya lobet. Kalian ada yang punya catatan? Oke, Ibu lanjut ya. Maaf tadi ini laptopnya mati, lobet. Jadi Ibu lanjutkan kelompok, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ibu tadi agak lupa. Kelompok 1 tadi apa? Kelompok 1 tadi merencanakan apa? Misalnya laptopnya mati nih. Iya Bu, izin kelompok 1. Ya? Untuk kelompok 1 itu pos pemadam kebakaran. Oh, pos pemadam kebakaran. Iya, sepertinya kalau pos ini cukup kecil aja ya, sederhana ya. Oke. Baik, untuk pos silakan dilanjutkan, boleh dilanjutkan karena masih bangunan yang sederhana. Kemudian kelompok 2 tadi apa? Apa? TPS, tempat pembuangan sampah akhir. Oh, sementara. Dimensinya berapa? Berapa? 4 kali 10. Berapa kali berapa? 4 kali 20 kali 20. Lumayan besar ya. Itu ada sekat-sekatnya enggak? Ada sekatnya enggak? Enggak apa-apa. Jadi gini ya, kalau memang besar, memang merencanakan seperti itu enggak masalah, tapi model bangunannya cukup sederhana. Misalnya kotak aja, kemudian nanti ada sisa dikasih atap di atasnya. Itu enggak apa-apa. Tapi nanti dilihat lagi ya ke belakangnya. Kemudian kelompok 3 tadi apa? Kelompok 3? Posyandu. Oh iya. Posyandu ini dia masih lebih simpel dari rumah. Masih lebih simpel dari rumah. Sebenarnya boleh saja. Yang penting posnya itu tidak begitu banyak model. Jadi atapnya cukup satu model. Kemudian sekatnya jangan terlalu banyak. Posyandu kan pasti ada kamarnya juga ya. Kemudian dari bahannya apa? Bahannya dari beton atau dari kayu itu harus jelas juga. Silakan dilanjut. Kemudian kelompok 4, toilet umum. Toilet umum berapa ukurannya? 4 kali 3. Oh iya, cukup sederhana sekali. Kalau toilet umum, biasa contohnya banyak ya di internet kalau mau buat toilet itu, RAB-nya. Nah, silakan dilanjutkan saja, tapi yang jelas kalian bikin sendiri. Jadi jangan yang ada di internet itu kalian kemudian sadur, kemudian diganti aja, janganlah seperti itu ya, tetap kalian buat sendiri. Kalau toilet itu relatif juga kompleks ya, karena semuanya ada, semua pekerjaan ada, mulai dari pekerjaan bawah sampai pekerjaan atas, meskipun dia hanya toilet. Kemudian kelompok 5 tadi, rumah kompos. Oh ya, udah tadi ya. Kelompok 6, oh iya, halte udah juga. Kelompok 7, pos kamling. Ya, pos kamling ya cukup sederhana. Terbuat dari bahannya apa? Kayu atau beton? Beton ya? Oh iya, boleh. Oke. Kayu Lin.
Baik, jadi untuk semua kelompok 1 sampai kelompok 7, untuk ininya Ibu rasa bisa kalian lanjutkan karena semua bangunannya cukup sederhana. Kemudian untuk makalahnya sendiri nanti Ibu cek lagi. Yang jelas intinya kalau di ringkasan eksekutif dan kesimpulan itu sudah harus ada kelihatan bahwa ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Kalian semua tadi kan sudah menyebutkan layak ya. Tapi ada kelompok yang tidak menyampaikan ini layak atau tidak. Jadi yang jelas di ringkasan eksekutif dan di kesimpulan itu harus disebutkan, disampaikan bahwa apa yang kalian rencanakan ini bisa atau layak dilanjutkan untuk dilanjutkan menjadi sebuah konstruksi atau proyek. Mungkin itu aja ya yang perlu Ibu komentari dari tugas kalian. Ada yang mau bertanya, silakan. Jika ada yang mau bertanya. Cukup ya? Nah, ya, baik untuk hari ini Ibu rasa cukup. Kita tutup dan ini udah absen semua ya. Yang di MOS juga udah ya. Yang di MOS. Yang di Zoom juga udah ya, udah absen ya. Nah, baik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.